Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Febrianti, NIM 220020301030, kelas PTKB, akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah statistik. Adapun soal yang pertama yaitu uji validitas dan reliabilitas, di mana uji validitas variabel M atau motivasi, kita dapat melihat tabel correlation-nya. Kita lihat pada tabel hasil uji validitas instrumen motivasi belajar berdasarkan taraf signifikansi 0,05, butir pertama dapat dinyatakan valid karena 0,04 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian butir kedua dapat dinyatakan valid karena 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Butir ketiga dapat dinyatakan valid karena 0,040 lebih kecil daripada 0,05. Pada butir keempat, dinyatakan tidak valid karena 0,333 lebih besar dari 0,05. Dan butir kelima, dinyatakan valid karena 0,25 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dilihat bahwa butir keempat pernyataan atau pertanyaan dari instrumen motivasi belajar dinyatakan valid dan satu butir dinyatakan tidak valid. Adapun uji reliabilitas variabel M, yaitu dapat dilihat pada tabel. Output tersebut menjelaskan tentang data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa data atau case yang valid sebanyak 30 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Kemudian, reliability statistik dapat dilihat pada tabel tersebut. Output ini menunjukkan sebagai hasil analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Diketahui nilai Cronbach alpha minus 0,004. Berdasarkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,600, maka nilai minus 0,004 kurang dari 0,600. Maka instrumen motivasi belajar dinyatakan tidak reliable, walaupun dari uji validitas terdapat 4 item yang valid. Selanjutnya uji variabel W, waktu belajar. Pada instrumen waktu belajar dapat dilihat berdasarkan taraf signifikansi 0,05 bahwa butir pertama dinyatakan valid karena 0,27 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada butir kedua dinyatakan tidak valid karena 0,417 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya pada butir ketiga dinyatakan valid karena 0,012 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan pada butir keempat dinyatakan tidak valid karena 0,225 lebih besar dari 0,05. Untuk butir kelima dinyatakan valid karena 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dilihat bahwa instrumen waktu belajar memiliki 3 butir pernyataan yang valid dan 2 butir pernyataan yang tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Output tersebut menjelaskan tentang data valid yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa data atau case valid sebanyak 30 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Selanjutnya reliability statistik. Output ini menunjukkan sebagai hasil analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach alpha. Diketahui nilai Cronbach alpha 0,109. Berdasarkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,6000, maka nilai 0,109 lebih kecil dari 0,600. Maka instrumen waktu belajar dinyatakan tidak reliable, walaupun dari uji validitas terdapat 3 item yang valid. Selanjutnya, uji validitas variabel K, kemampuan akademik. Dapat dilihat bahwa pada butir pertama
pada butir pertama dinyatakan tidak valid karena 0,344 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya butir kedua yaitu dinyatakan valid karena 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Untuk butir ketiga dinyatakan valid karena 0,02 lebih kecil dari 0,05. Untuk butir keempat yaitu dinyatakan valid karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Kemudian pada butir kelima dinyatakan valid karena 0,004 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dilihat bahwa pada instrumen kemampuan akademik memiliki 4 butir pernyataan yang valid dan 1 butir pernyataan yang tidak valid. Kemudian uji reliabilitas. Output tersebut menjelaskan tentang data yang tidak valid untuk diproses dan data yang tidak dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa data atau case yang valid sebanyak 30 responden dengan presentasi 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan. Kita lihat pada tabel reliability statistik. Output ini menunjukkan bahwa hasil analisis reliabilitas dengan teknik Cronbach's alpha diketahui nilai Cronbach's alpha 0,428. Berdasarkan nilai Cronbach's alpha yaitu 0,600, maka nilai 0,42 lebih kecil dari 0,600. Maka instrumen kemampuan akademik dinyatakan tidak reliable walaupun dari uji validitas terdapat 4 item yang valid. Selanjutnya kita melangkah pada soal kedua, yaitu prasyarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda adalah dengan melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Dapat kita lihat pada tabel tersebut. Hasil tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,004. Dan nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,03. Berdasarkan kriteria pengujian normalitas teknik residual menggunakan SPSS didapat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk sama-sama kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1, X2, dan Y tidak berdistribusi normal. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Prasyarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda adalah dengan melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Yang pertama, uji normalitas. Hasil tabel test of normality diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,04 dan nilai signifikansi Shapiro-Wilk sebesar 0,003. Berdasarkan kriteria pengujian normalitas teknik residual menggunakan SPSS didapat nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk sama-sama kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data X1, X2, dan Y tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yang kedua yaitu uji linearitas. Hasil output pada ANOVA table diperoleh nilai signifikansi deviation from linearity adalah 0,606. Sehingga kriteria pengambilan keputusan dengan signifikansi 0,606 menyatakan bahwa signifikansi 0,606 lebih besar dari 0,05. Maka keputusan yang diambil adalah ketiga variabel memiliki hubungan yang linear atau bisa juga dikatakan variabel tak bebas dapat disestimasi oleh variabel bebas. Yang ketiga yaitu uji homogenitas. Hasil tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,154 berdasarkan pengambilan keputusan homogenitas. Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan homogen, sehingga nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,154 menunjukkan bahwa nilai 0,154
dapat lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengandung unsur kesamaan atau homogen. Jadi, penelitian tentang pengaruh gaya belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada suatu perguruan tinggi tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda dikarenakan berdasarkan uji normalitas data yang dihasilkan data tidak berdistribusi normal meski distribusi ketiga data ketiga variabel memiliki hubungan yang linear dan homogen. Terima kasih.